Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan materi yaitu sistem urinaria akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, kepada Bapak Rilsas Yogika SPD MPD. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Fikiansah, beserta rekan-rekan saya. Saya Regina Novita dengan NIM 22031034. Saya Salsa Nabila dengan NIM 22031107. Baik, langsung saja kita masuk dalam presentasi materi terkait sistem urinaria. Next. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Regina Novita. Kepada Regina, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu pengertian sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urinaria merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Fungsi dari sistem urinaria tersebut yaitu tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Organ sistem urinaria tersebut terdiri dari yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5 sampai 5 cm, terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Nah, ginjal kanan terletak lebih bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal adalah organ yang memiliki kemampuan yang luar biasa, diantaranya sebagai penyaring zat-zat yang telah tidak terpakai atau zat buangan atau sampah, yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Setiap harinya ginjal akan memproses sekitar 200 liter darah untuk menyaring atau menghasilkan sekitar 200 liter sampah dan ekstra kelebihan air. Nah, sampah dan ekstra air ini akan menjadi urin yang mengalir ke kandung kemih melalui saluran yang dikenal sebagai ureter. Urin akan disimpan di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan pada saat kita kencing. Nah, ginjal dibungkus oleh jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial terdapat cekungan, dikenal dengan hilus, yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan kelenjar ureter. Dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengikis hilus ginjal, dikenal sebagai pial ginjal atau pelvis renalis. Di sini dapat kita lihat struktur ginjal, yaitu bagian sebelah kanan terdapat renal cortex, renal medulla, renal papilla, renal pyramids, renal columns, fibrous capsule. Sedangkan bagian kirinya terdapat hilum, renal artery, renal vein, renal pelvis ureter, major calyx, dan minor calyx. Secara histologis, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai ikat kolagen. Organ ini terdiri atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Bangunan-bangunan yang terdapat pada korteks dan medula ginjal adalah korteks ginjal yang terdiri atas beberapa bangunan, yaitu korpus Malpighi, terdiri atas kapsul Bowman dan glomerulus. Bagian sistem tubulus yaitu tubulus contortus proximalis dan tubulus contortus distal. Nah, medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus, yaitu pars descendens dan descendens hand. Bagian tipis lengkungan handle, ductus excretorius atau ductus colligens, dan ductus papillaris Bellini. Organ yang selanjutnya yaitu ureter. Secara histologik,
ureter terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri dari epitel transisional yang disokong oleh lamina propria. Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapis sel. Nah, sel permukaan bervariasi dalam bentuk mula dari kuboid atau bila kandungan kemih kosong atau tidak teregang, sampai dengan gepeng atau bila kandungan kemih dalam keadaan penuh atau terenggang. Nah, sel-sel permukaan ini mempunyai batas konveks pada lumen dan dapat berinti dua. Sel-sel permukaan ini dikenal sebagai sel payung. Lamina propria terdiri atas jaringan fibrosa yang relatif padat dengan banyak serat elastin, panjang ureter sekitar 30 cm. Nah, lapisan muskularisnya terdiri atas serat otot polos, longitudinal, dan di sebelah dalam, sirkular di sebelah luar, berlawanan dengan susunan otot polos di saluran cerna. Nah, lapisan adventitia atau serosa terdiri atas lapisan jaringan ikat fibroel satin. Nah, fungsi dari ureter tersebut adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Bila ada batu di saluran ini akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan seperti sangat kesakitan atau berbeling-beling. Keadaan ini disebut dengan kolik ureter. Nah, di sini dapat kita lihat struktur dari ureter, yaitu sebelah kanannya terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, pembukaan ureter. Nah, yang paling bawah kali itu uretra. Nah, di sebelah kirinya yaitu terdapat korteks, medula, dan pelvis. Organ yang terakhir yaitu kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa. Nah, mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter. Nah, terdiri dari 6-8 lapis sel dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Nah, tunika muskularisnya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventitianya terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi dari kandung kemih ini adalah menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Regina yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah mekanisme proses urinaria pada manusia yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa Nabila. Pada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada mekanisme proses urinaria manusia. Yang pertama ada filtrasi, yaitu proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan pH darah dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Selanjutnya ada proses reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi.
Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksima, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam fitrat. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Selanjutnya ada augmentasi, merupakan tahap terakhir dari proses membentukkan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin yang sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor pengaruh sistem urinaria. Banyak faktor yang mempengaruhi volume serta kualitas urin serta kemampuan klien untuk berkemih, yaitu diet dan asupan makanan, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, stres, psikologis, tingkat aktivitas, tingkat perkembangan, serta kondisi penyakit. Selanjutnya ada penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK merupakan infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK daripada pria karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Dapat dilihat pada gambar di sebelah. Selanjutnya ada batu saluran kemih. Kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula risiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada inkontinensia urin, kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat Anda mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa Nabila. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu penyakit pada sistem urinaria. Selanjutnya yaitu adalah ada uretris, yang mana uretris adalah peradangan pada uretra, yang mana kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran kemih. Uretris dapat menyebabkan rasa nyeri dan keinginan untuk lebih sering buang air kecil. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik merupakan kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin itu meningkat, yang mana kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil yang ada pada ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Nah, sindrom nefrotik ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik ini dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembekakan di kaki, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain seperti wajah dan sekitar mata. Next.
Nah, selanjutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah dari tubuh. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala, seperti berkurangnya jumlah urin, pembekakan di kaki, sesak nafas, lemas, hingga pucat. Nah, kerusakan ginjal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, yang mulai dari efek samping dari obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes yang tidak dapat ditangani dengan baik. Next. Nah, selanjutnya adalah tindakan preventif dalam menjaga kesehatan sistem urinaria pada manusia. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah minum air putih seminimal 8 gelas per hari. Kemudian, tidak menahan buang air kecil. Buang air kecil untuk mengeluarkan bakteri sehingga hal ini penting untuk menjaga kesehatan kandung kemih. Nah, apabila sering menahan kencing, bakteri yang seharusnya dibuang pada saat sistem tersebut, maka bakteri tersebut dapat naik ke dalam kandung kemih dan dapat menyebabkan infeksi pada sistem perkemihan. Selanjutnya adalah membuang air kecil setelah berhubungan seks. Kemudian, menjaga berat badan yang ideal. Semakin bertambah berat badan, timbunan lemak dalam tubuh akan semakin memberi tekanan pada kandung kemih, yang dapat mengakibatkan urin akan semakin terdesak dan membuat susah mengendalikan hasrat untuk buang air kecil. Kemudian tidak merokok. Kebiasaan merokok juga dapat mengiritasi kandung kemih, yang dapat membuat kita itu sering buang air kecil dan memperparah inkontinensia yang mana telah dijelaskan tadi dan mengakibatkan kanker kandung kemih. Next. Nah, selanjutnya adalah melakukan latihan otot panggul. Latihan ini dapat menguatkan otot panggul yang menopang bagian organ di area tersebut, yang dapat meningkatkan kontrol kandung kemih dan mencegah inkontinensia urin. Dan yang terakhir adalah membatasi makanan dan minuman yang mengiritasi kandung kemih kita dan membersihkan organ intim dengan baik dan benar. Next. Nah, selanjutnya adalah penerapan teknologi terkait sistem urinaria pada manusia. Yang pertama itu dapat kita ketahui pada transplantasi ginjal, yang mana transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang lain yang hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah cangkok kulit atau skin grafting. Cangkok kulit atau skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipen yang membutuhkan. Kemudian ada hemodialisis, yang mana hemodialisis ini adalah sering juga disebut dengan istilah cuci darah. Nah, proses cuci darah ini bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi pada luar tubuh. Next. Nah, baik, itulah pemaparan teori dari kelompok 5 terkait materi sistem urinaria. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam presentasi kami memohon maaf. Dan selanjutnya adalah jika ada pertanyaan dari teman-teman atau kritik dan saran serta penambahan materi, silakan disampaikan di grup WA. Baik, saya Arif Kiansa selaku moderator mewakili teman-teman yang lain mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.